warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Terry Sulistiorini, CGP Angkatan 9 dari SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Haji Yusuf MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana progres CGP-nya? Alhamdulillah berjalan terus, Pak. Ya, Bapak, mohon izin seperti WA saya kemarin, saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Di antaranya, yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral. Baik, Bapak ucapkan selamat dengan program calon gubernurnya, dengan harapan mudah-mudahan lancar dan berhasil. Yang lebih substantif adalah banyak hal yang didapat dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kembali kepada masalah pertanyaan tadi terkait dengan dilema etika di sekolah, terutama di sekolah yang Bapak pimpin, SD Cengkareng Timur 21 pagi. Memang kita bisa dihadapkan kepada hal tersebut dan itu tidak bisa kita tolak. Cuma persoalan yang mendasar adalah bagaimana kita mampu manage dilema itu sehingga nilainya baik ya. Betul memang sama-sama baik ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana prioritas dari itu kita mampu menyelesaikan. Karena memang semuanya baik, tetapi bagaimana nilai yang baiknya itu yang lebih banyak atau nilai kebaikan yang lebih banyak, dan itu yang kita ambil. Namun jika memang permasalahan itu bisa kita harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolah kita. Terpenting adalah bagaimana kerja teamwork di sekolah itu berjalan dengan baik, karena memang satu ide dari satu orang atau gagasan itu juga lebih baik dari banyak ide, sehingga nanti hasilnya baik dan insya Allah sama-sama berjalan. Tetapi nanti memang kita harus prioritas dulu. Nilai prioritas itu yang juga yang terpenting juga, karena memang dikatakan karena memang itu permasalahan sama-sama baik. Itu mungkin yang Bapak sampaikan dirasa seperti itu. Baik, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, keputusannya memang sederhana ya, atau bisa juga sangat tidak sederhana, tergantung dari jenis kasusnya seperti apa. Ini nilai-nilai yang sama-sama punya nilai kebaikan, sama-sama baiknya. Dan tidak mungkin itu kan berimbang posisinya, ada mungkin nilai paling baiknya ada. Nah melalui supaya menimbang nilai kebaikannya sama, mana yang akan kita ambil keputusan itu tadi melalui kita ada suatu forum teamwork ya, untuk memutuskan mana yang benar-benar paling nilai kebaikannya itu paling banyak, tentu dengan suara mayoritas kan begitu. Karena memang kita kan kebetulan orang-orang yang profesional, sehingga nanti dengan hasil keputusan seperti itu paling baik, insya Allah hasilnya akan baik dan semua akan menerima dan itu akan bertanggungjawabkan semuanya. Jadi kita sebagai pimpinan ya juga ringan ya, sederhana. Baik Pak, jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan Bapak melibatkan semua orang atau semua warga sekolah supaya semuanya juga dapat bertanggung jawab, begitu ya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya itu tadi kan, langkah-langkah ya seperti kita melakukan suatu katakanlah mau ke kelas mengajar. Langkah-langkah yang pertama ya perencanaan yang sebaik mungkin, sebagus mungkin, sedetil mungkin ya. Nah perencanaan juga yang baik ya, tentu kita harus ditunjang juga dengan pelaksanaan. Kalau perencanaannya sudah baik, sayang kalau pelaksanaannya nggak bagus, sehingga nanti
Yang pertama adalah perencanaan dan action atau aksi nyata yang pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga juga setelah kegiatan berlangsung harus kita ada evaluasi. Evaluasi pun bisa untuk diri sendiri dan pelibatan semua pihak stakeholder di sini. Ya, evaluasi, kemudian juga langsung ada follow up-nya dari hasil evaluasi itu, sehingga kedepannya juga hasilnya juga makin baik dan hasilnya adalah diterima oleh semua pihak. Oke, baik. Jadi langkah-langkahnya dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, dan terakhir ada follow up atau tindak lanjut ya Pak? Minimal 4 itu yang harus kita jalan. Iya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, paling efektif itu tadi putusan bersama, ya, tidak untuk keputusan diri sendiri, itu paling efektif. Kenapa kalau putusan bersama? Kalau hanya putusan Bapak sebagai pimpinan di sini, yang tahu kan hanya menjalankan begitu. Tapi kalau putusan bersama, itu tadi semua mau tanggung jawab, semua mau menjalankan, semua ada konsekuensinya kalau putusan bersama. Tetapi kalau putusan pribadi, itu kan urusan kepala sekolah, nggak bisa begitu. Tapi kalau putusan bersama, ini tanggung jawab kita. Ini kerjaan kita, ini kerja bareng kita, mari kita jalankan bersama. Nah itu putusan bersama yang begitu. Baik, berarti yang paling efektif adalah tadi membuat keputusan bersama agar semuanya dapat bertanggung jawab ya Pak. Baik, untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu tadi, ya, sudah katakan di dalam itu tantangan itu ada internal, ada eksternal. Ya. Paling berat adalah tantangan internal dalam diri kita, intrinsik, katakanlah seperti itu. Dan tantangan internal itu hanya mampu kita diri sendiri yang paling menyelesaikan. Tetapi juga bisa pelibatan orang lain jika memang masalahnya itu luar biasa. Tapi selama masalahnya itu ringan, eksternal, ya, eksternal itu kan tantangannya itu kan. Sekolah itu kan ada beberapa mungkin unsur ya, ada pimpinan, ada teman-teman sekolah ada itu, dan itu adalah dikerjakan secara bersama-sama. Dan tantangan itu jangan menjadikan kita halangan yang paling mendasar, bukan. Selama kita bisa mengkomunikasikan, mengorgan ya, semua berjalan dengan normal, itu tidak akan menjadi tantangan dan persoalan akan menjadi mudah dan menjadi ringan kalau semua itu tadi pelibatan semua itu, dan jangan dianggap sebagai tantangan selama kita masih mampu mengorganisir, organisasi, mengorkestra semua yang ada di sini. Semua kan tidak menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang jadi penghalang yang sangat besar gitu. Tetapi kalau seperti itu tadi Bapak katakan organisasi, ya, mengorganisir, mengorkestra, semua ada yang di dalam, insya Allah itu menjadi enjoy saja dan fine saja. Ya, baik, berarti tadi tantangannya ada 2 ya Pak, ada intrinsik dan ekstrinsik. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Tata kelola atau mungkin jadwal untuk menjaga suatu permasalahan itu sangat dibutuhkan, ya, supaya tidak tidak serta merta langsung ini. Tetapi itu juga kita harus analisis dulu apakah persoalan itu kecil atau besar. Kalau hanya untuk yang skala kecil ya cukup kita selesaikan dengan secara masalah sederhana saja. Tapi kalau sudah tata kelola yang ini yang pelibatan masalah besar, kita memang harus ada tahapan. Tidak bisa serta-merta enggak, tahapannya apa, kita melihat dulu masalahnya seperti apa, kita gali dulu permasalahannya. Oh, ini cukup diselesaikan dengan 1 orang saja, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau permasalahannya yang udah cukup lumayan berat, ya kita harus ada itu tadi, ada jadwalnya, mulai permasalahan, siapa yang terlibat, permasalahannya seperti apa, kasus apa, dan itu memang harus terjadwal. Apa? Supaya terjadwal, salah satunya bentuk bahwa kita ada tanggung jawab, ya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menyelesaikan, tahapannya juga jelas, ya, tidak serta-merta selesai atau mungkin anggap melaju seperti itu, tidak, tetapi harus dijadwal sampai kepada hasilnya kita bisa laporkan kasus ini, ya.
dan insya Allah itu akan menyenangkan semua pihak ya. Itu seperti itu. Iya, baik. Berarti tadi tergantung kadar kasusnya ya Pak ya. Betul. Jadi ada yang bisa diselesaikan langsung, ada juga yang memang memerlukan jadwal. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang dapat mempermudah ya, ini kan kita organisasi besar. Di kita ada jumlah stakeholder mulai dari kepala sekolah sampai kepada teknik sampai kepada penjaga itu ada 20 orang ya. Selama ibaratnya kita mampu mengorganisasi suatu organisasi besar ini ya, semuanya akan menjadi enak saja, tidak akan menjadi beban, karena mempunyai beban yang sama, mempunyai tanggung jawab bersama, mempunyai keinginan bersama untuk maju bersama ya, dan menyenangkan semua pihak, dan berujung kepada untuk pendidikan di organisasi kita itu makin meningkat, makin bagus, makin baik, menjadi budaya untuk kita pertahankan, kita perbaiki, kita tambah, kita tingkatkan terus berulang seperti itu. Rasanya seperti itu ya. Oke, baik Bapak. Kita ada di penghujung wawancara Pak, di pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang terpenting adalah dari suatu organisasi atau lembaga pendidikan ya, kita semua adalah bagaimana kita membuat teamwork yang solid ya, membuat teamwork yang bertanggung jawab, membuat teamwork yang sama-sama mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama, mempunyai keinginan yang sama ya, sehingga kita bisa dalam rangka memajukan pendidikan di sekolah kita atau organisasi lembaga pendidikan kita itu menjadi mudah. Jadi teamwork saja, teamwork mempunyai keinginan bersama, tanggung jawab bersama ya, mempunyai tujuan yang sama ya, itu yang lebih penting. Kalau semuanya itu dalam diri individu masing-masing itu tercipta, tertanam, yakin semuanya akan menjadi mudah dan penuh tanggung jawab ya, rasanya senang-senang aja. Oke, baik. Berarti pelajaran yang bisa diambil adalah membuat good teamwork itu lebih baik untuk mengambil keputusan secara bersama-sama ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya kali ini. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Terry Sulistiorini, CGP Angkatan 9 dari SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Haja Sutani. Beliau merupakan Kepala Sekolah SDN Pegadungan 12 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, sesuai percakapan kita sebelumnya, kali ini saya akan mengadakan wawancara bersama Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, kita ketahui secara umum kalau dilema etika itu adalah benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu adalah benar lawan salah. Begitu. Baik Bu, berarti selama ini paradigmanya jika dilema etika merupakan benar lawan benar. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Pastinya ini dilema etika. Pasti segera menindaklanjuti masalah tersebut dengan mengidentifikasi masalahnya. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentunya ada beberapa langkah yang akan diambil. Yang tadi itu sebelum kita menindaklanjuti lebih jauh, kita musyawarah dulu bersama dengan guru-guru.
Selanjutnya kita mengidentifikasi tujuannya dan mengumpulkan data yang relevan. Selanjutnya yaitu membuat keputusan dan mengimplementasikan dan mengevaluasinya. Seperti itu. Baik, berarti tadi langkah-langkahnya adalah musyawarah bersama guru, kemudian mengidentifikasi tujuannya, kemudian sampai terakhir dievaluasi ya Bu ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif tentunya seperti yang sudah Ibu utarakan tadi, diantaranya hal-hal itu, langkah-langkah itu yang kita ambil. Oke, baik, Sangat efektif. Melaksanakan prosedur langkah-langkah tadi merupakan hal yang paling efektif untuk pengambilan keputusan. Baik, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini pastinya yaitu pergolakan batin antara harus mengambil yang benar, tetapi ada sesuatu yang harus bagaimana ya? Itulah pergolakan batin yang kita hadapi. Seperti itu. Baik Bu, jadi tantangannya di sini ada pergolakan batin antara nilai kebajikan yang satu dengan nilai kebajikan yang lainnya yang sama-sama benar ya Bu ya. Tepat sekali. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki tata kala Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, kalau untuk jadwal kiranya tidak ada ya, karena sesuai dengan kasus yang dihadapi. Nah pastinya kalau untuk langkah-langkahnya seperti tadi itu, karena sudah ada juknisnya juga, sudah ada dasarnya juga, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jadi kami di sekolah mengikuti langkah-langkah tersebut. Oke, baik. Berarti penyelesaian masalahnya sesegera mungkin, tidak terjadwal, dan langkahnya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan ya Bu ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Pasti, ya, yaitu para guru di sekolah kami. Itu adalah yang mempermudah dan mengefisiensi sekali untuk mengambil keputusan. Adalah teman-teman kami semua di sekolah. Baik, berarti kalau boleh saya rangkum, warga sekolah yang pada umumnya atau intinya guru-guru itu mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika ya. Iya. Baik, kita sudah sampai ke penghujung wawancara. Di pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa, karena mengambil keputusan di antara yang benar dan benar, yaitu suatu yang berhubungan dengan pergolakan batin, tentunya sangat sulit, tetapi mau tidak mau harus tetap diambil keputusan. Begitu kira-kira. Oke, baik Bu. Berarti selama ini menangani kasus yang berhubungan dengan dilema etika memang ada pergolakan batin ya Bu, karena kita mengambil keputusan untuk keputusan dengan dua nilai kebajikan yang berlawanan. Betul. Baik, cukup sekian wawancara kita kali ini Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu juga mengucapkan terima kasih buat Ibu. Salam sukses selalu dan semangat.